Wah, sekarang sudah 291 orang nih, Ing, dari pagi tadi sampai sekarang ya, terus bertambah nih. Good. Dan pastinya udah nggak sabar nih pengen berbicara dengan Mas Piring. Halo Mas Piring, saya sapa dulu. Halo, selamat pagi Mas Piring. Halo Rena, selamat pagi menjelang siang. Pagi. Saya panggil Mas Piring nggak apa-apa ya? Bebas, bebas. Oke, siap. Karena Mas Piring ini memang biasa dipanggil oleh Mas Piring atau dipanggil juga Om Piring nih. Saya suka dengar di podcast-podcast. Dan senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Mas Piring langsung, meskipun secara virtual ya tapinya. Dan hari ini kita akan diskusi bareng-bareng nih Mas Piring, terkait dengan bagaimana sih caranya menerapkan filosofi teras untuk thriving di tahun 2022. Nah, saya perkenalkan dulu kepada teman-teman yang juga mungkin sudah mengenal nih Mas Piring ini siapa. Mas Piring saat ini masih aktif di advertisement dan juga public relation, dan dari sana kemudian Mas Piring menjadi pengamat human behavior ya Mas Piring ya, dan kemudian dari situlah muncul buku-buku seperti The Alpha Girls Guide dan juga buku yang terakhir ini terkait dengan filosofi teras, bagaimana kemudian filosofi teras tersebut bisa membantu Mas Piring yang waktu itu didiagnosa depresi ya waktu itu ya Mas Piring ya, dan kemudian dengan mengenal filosofi teras dan juga mengaplikasikannya, Mas Piring bisa sembuh, bisa pulih dengan lebih baik. Dan niatnya adalah bisa memberikan dampak juga yang sama buat teman-teman sekalian supaya di tahun 2022 ini nggak ada juga yang depresi, nggak ada yang juga kemudian stres karena kerjaannya dan sebagainya, sehingga kita bisa benar-benar mengaplikasikan filosofi teras untuk thriving di tahun 2022. Nah Mas Piring, kita bisa langsung mulai sesinya, silahkan kita ngobrol bareng-bareng. Silahkan Mas Piring kalau mau present. Boleh, saya akan share screen dulu. Ya. Apakah sudah terlihat? Sebentar. Sudah, Mas Piring. Saya slideshow. Sudah slideshow nggak? Ya, aman. Aman, oke. Langsung ya. Sip. Sekali lagi, selamat pagi menjelang siang semuanya. Ya, para peserta webinar hari ini dan juga teman-teman dari Daily Meaning. Terima kasih banget nih saya diundang untuk sharing sedikit. Waktunya singkat, tapi topiknya padat gitu ya. Dan saya memberi judul Don't Seek Happiness, Thrive gitu ya. Jangan mencari kebahagiaan, tapi thrive lah gitu. Sesuai dengan tema utama dari webinar hari ini. Nah, apa sih maksudnya? Saya langsung aja ya. Kalau ditanyakan semua orang tujuannya apa sih gitu kan? Biasanya sih ujung-ujungnya kalau ditarik ya gue pengen bahagia gitu. Ya, itu kayaknya jawaban yang sangat universal gitu ya. Sebegitu universal itu bahkan sampai dia masuk di konstitusi Amerika Serikat loh. Ya, jadi kebayang nggak sih bahwa dalam konstitusi sebuah negara besar kayak Amerika Serikat tuh sampai ditulis gitu di ini di paragraf kedua tapi mungkin nggak kebaca gitu. Bahwa semua manusia itu punya keinginan, punya hak untuk mengejar kebahagiaan. Ya. Dan saya rasa juga teman-teman mungkin 2022 ya gue pengen happy deh gitu. Caranya bisa macam-macam tapi ujung-ujungnya pengen happy. Nah, karena sesi udah berjalan cukup lama, udah gitu menjelang jam makan siang, supaya agak kebangun, saya pengen agak kontroversi, gitu kan. Saya mau bilang di sesi ini, jangan deh, jangan kejar bahagia, gitu. Ya. Waduh, ini bertolak belakang sekali, kan. Gitu. Nah, ini apa ya? Gitu. Kenapa saya bilang jangan mengejar kebahagiaan? Gitu. Yang pertama, alasan pertama sederhananya begini, bahagia itu kan rasa ya nggak? Ya kan? Saya merasa bahagia itu kan perasaan atau feeling, dan perasaan itu nggak mungkin bertahan terus menerus gitu. Ya, kita mau jadi Joker gitu ya, ngegambar bibir kita senyum, tapi kan itu nggak real ya, gitu. Saya nggak tahu di antara audiens di sini ada psikiater mungkin ya yang lebih ngerti atau ahli syaraf gitu, itu mungkin lebih bisa menjelaskan gitu bahwa perasaan bahagia itu tidak sustainable, nggak bisa terus-terusan. Jadi dia pasti akan bisa naik, bisa turun gitu. Jadi ini alasan pertama kenapa saya bilang jangan terlalu terobsesi sama bahagia gitu, karena dia memang pasti akan berlalu cepat. Nah, alasan lain adalah seperti ini. Kalau kita terlalu obsesi ya dengan menjadikan bahagia itu sebagai goal, jangan-jangan nih malah bisa menyeret kita ke lingkaran setan nggak bahagia. Nah, paradoks kan? Bagaimana? Saya mau ngejar bahagia kok malah jadi
nggak happy gitu. Maksudnya gimana? Kira-kira seperti ini gitu ya. Bayangkan teman-teman hari ini, mungkin tidak semuanya lagi happy ya nggak? Mungkin di antara teman-teman ada yang ya biasa aja gitu, flat gitu ya. Bahkan mungkin ada yang lagi bad mood gitu ya. Jadi teman-teman nggak merasa bahagia gitu. Nah terus gara-gara nggak bahagia, karena teman-teman merasa kita harus bahagia, jadinya mulai bertanya-tanya kan, kok saya nggak bahagia ya? Gitu. Katanya orang harus bahagia, tapi saya sekarang nggak happy nih. Ada yang biasa aja, ada yang lagi bete. Wah, ini pasti ada yang salah nih. Gitu. Ada yang salah dengan saya atau hidup saya gitu. Karena bahagia itu, feeling itu dijadikan indikator. Ya. Nah, gara-gara kepikiran ini malah jadi tambah nggak bahagia gitu. Ya. Sekarang kita jadi nggak bahagia karena kita tidak bahagia. Tidak bahagiaception. Ya. Jadi tadi cuma nggak happy doang, tapi gara-gara dipikirin, oh ini ada yang salah nih sama hidup saya nih, sampai nggak happy. Apa ya? Tambah nggak happy gitu. Ya. Kita nggak happy karena kita sedang tidak happy. Gitu. Jadi dua layer gitu. Yang ada kita jadinya nggak kemana-mana gitu ya, malah moodnya malah bisa makin drop. Tapi alasan ketiga ya, saya akan mengajak teman-teman minimal mikir, mungkin jangan ngejar bahagia. Minimal dalam pengertian konvensional. Yaitu karena ini teman-teman, bahagia itu seringkali tergantung pada hal-hal di luar kendali kita. Saya ulang ya, masalahnya dengan kebahagiaan yang umum dimengerti orang adalah dia seringkali tergantung pada hal-hal di luar kendali kita. Nggak percaya? Kita lakukan eksperimen ini. Teman-teman boleh lengkapi kalimat ini. Saya akan bahagia jika titik-titik-titik. Teman-teman mau nulis silakan, kalau nggak malu. Kalau teman-teman malu sama jawabannya dalam hati juga nggak apa-apa, gitu ya. Yang penting jawab aja gitu, spontan, cepat, dan teman-teman ingat jawabannya apa. Oke, saya kasih waktu 10 detik lah ya. Saya akan bahagia jika Nih Mas, bisa liburan terus. Jika saya kaya, tidur siang, gajian, wah punya buku banyak, udah bahagia. diborong semua nih jawabannya. Wah Udah ya, menang. masing-masing peserta udah ya, kira-kira ya, gampang lah ya jawab ini. Coba saya tebak jawabannya ya. Jawabannya mungkin ada beberapa klaster gitu. Ya, klaster yang pertama mungkin seperti ini. Saya akan bahagia kalau buat yang kuliah lulus cepat, kalau bisa cum laude nggak pakai belajar. Ya. Kalau yang udah lulus, mungkin saya akan bahagia kalau saya dapat pekerjaan yang bagus di startup yang nggak hardcore gitu. Kalau bisa kerjanya gampang tapi gajinya tinggi gitu. Ya, modal rebahan tapi digaji gede gitu. Bah, saya akan happy tuh kayak gitu. Ya, yang udah kerja mungkin jika tahun ini saya dipromosi naik gaji gitu. Ya. Atau yang ada yang berharap kemarin bete gitu ya, udah capek kerja hari Jumat lembur gitu, tapi kok nggak dikasih komen sama bos ya gitu. Saya baru happy nih kalau kerjaan saya yang semalam lembur itu dipuji. Berharap perusahaan ngasih bonus. Atau mungkin ada orang yang disebelin di kantor gitu ya, dan teman-teman baru akan happy kalau dia resign gitu. Kapan ya dia resign gitu ya? Kalau dia resign, gue happy deh kerja di kantor ini, gitu. Ya, dan lain-lain. Ya, ini tebakan saya teman-teman banyak nih yang klaster jawabannya kayak gini. Kalau teman-teman lihat, ini semuanya banyak yang nggak bergantung di bawah kendali teman-teman kan? Ya nggak? Gitu. Mau dapat kerja ya itu tergantung kantornya, mau dipromosi tergantung manajernya, mau dipuji sama bos ya suka-suka bosnya gitu. Jadi ini kalau nunggu bahagia berdasarkan hal-hal ini ya kendalinya bukan di kita gitu, tapi di luar diri kita. Coba klaster kedua. Klaster kedua karena teman-teman banyak anak muda, mungkin ada yang menjawabnya soal relationship ya. Yang jomblo, saya akan bagi juga dapat pacar. Dapat pacar dong tahun ini dong, please gitu ya. Tahun ini jangan jomblo lagi gitu ya. Yang udah punya pacar mungkin beda lagi jawabannya. Kapan ya saya dilamar? Saya baru happy kalau dilamar. Udah dilamar belum tentu direstui orang tua saya gitu ya. Aduh, orang tua saya ini beda agama, beda suku dan lain-lain. Yang udah persiapan nikah mungkin baru bahagia kalau saya pesta pernikahannya saya bisa ngundang BTS gitu ya, jadi penyanyi gitu. Waduh, harus ada penyanyi top gitu. Pestanya harus meriah gitu, baru bahagia. Di antara teman-teman yang udah menikah punya pasangan mungkin problemnya beda lagi ya. Waduh, gitu ya. Mungkin di sini ada yang Kinan gitu ya. Moga-moga nggak ada yang Aris gitu ya. Saya baru bahagia nih kalau pasangan saya nggak selingkuh. Gitu ya.
It's my dream, not her gitu ya. Ngomong-ngomong, Kinan harusnya bersyukur sih nggak ke Kapadosia ya, nanti kena Omikron. Jadi mungkin yang kena si Lydia, kena Omikron. Yang udah menikah lama bilang saya baru bahagia mungkin kalau saya dapat keturunan, ya belum diberi keturunan. Ya, yang udah menikah lama mungkin nunggu-nunggu dapat warisan dari mertua dan lain-lain. Apa persamaan dari klaster jawaban ini? Sama. Ya, bahagianya itu tidak di bawah kendali kita, banyak dikendalikan oleh faktor-faktor atau orang lain. Jawaban yang ketiga, klaster ketiga ini mungkin gampang teman-teman ya, tentang pandemi ya. Saya baru bahagia jika pandemi segera kelar. Saya baru bahagia kalau saya dan keluarga nggak kena COVID, amit-amit gitu ya. Saya akan bahagia jika nggak ada varian baru yang lebih ganas dan lain-lain. Lagi-lagi kalau teman-teman nunggu bahagianya tergantung pada hal ini, good luck ya, karena kita nggak pernah tahu ya. Mungkin habis Omikron ada Megatron gitu ya, kita nggak tahu gitu ya. Jadi kalau teman-teman bilang saya baru happy kalau pandemi ini berakhir, waduh, ya bahagianya diserahkan ke kekuatan di luar diri kita. Ya. Nah, jadi dengan argumen ini saya harap teman-teman lihat ada beberapa alasan kuat kenapa jangan terobsesi mengejar happy nih tahun ini. Ya. Dan disinilah para filsuf gitu ya, para filsafat gitu ya, terutama Yunani kuno ya. Filsafat itu kan macam-macam ya. Saya mengacu ke filsafat Yunani kuno, termasuk aliran Stoik yang saya menulis buku Filosofi Teras. Inilah alasan kenapa mereka tidak terlalu peduli dengan kebahagiaan. Bahkan kata bahagia itu agak asing ya dalam konsep filsafat Yunani kuno. Gitu. Nah, kalau gitu alternatifnya apa? Terutama dari yang ditawarkan oleh Filosofi Teras atau filsafat Stoa. Saya akan ke situ, tapi mungkin karena saya yakin banyak juga yang belum baca buku Filosofi Teras atau membaca tentang filsafat Stoa, saya cepat saja apa sih filsafat Stoa atau Stoicisme, ya, atau saya terjemahkan Filosofi Teras. Ini sebuah aliran filsafat, teman-teman. Ya. Filsafat itu banyak banget alirannya. Ini hanya satu saja, dan dia sudah kuno sekali, teman-teman. Dia lahir 300 tahun sebelum Masehi di Yunani. Ya. Bayangin itu udah 2.300 tahun yang lalu artinya. Dan dia kira-kira berkembang sampai tahun 200 Masehi. Jadi masa kejayaan itu sampai tahun 200 Masehi pindah ke Kekaisaran Romawi. Ya. Yang menarik dari filsafat ini adalah para filsufnya itu latar belakangnya itu macam-macam, teman-teman. Jadi Epictetus, ya, yang salah seorang guru Stoa yang terkenal itu mantan budak, teman-teman. Benar-benar dia budak dulunya. Dia budak yang dibebaskan dan dia menjadi filsuf dan dia mengajar sampai sekarang tulisannya masih ada. Ada yang mantan petinju, ya, ada yang masa mudanya itu boxer, ada yang pegulat gitu ya, terus mereka menjadi filsuf, ada yang politisi, ini biasa ya, terutama di masa Romawi kuno, sampai ada yang kaisar, ya, Kaisar Marcus Aurelius yang fotonya ada di sini itu dia juga filsuf Stoa. Jadi ini teman-teman lihat ya bahwa ini aliran filsafat yang demokratis banget gitu ya, tidak diskriminatif gitu, milik semua orang berbagai latar belakang. In a nutshell, intinya ini apa sih filsafat Stoa itu? Ini adalah aliran yang sangat mengedepankan nalar, teman-teman. Nah, jadi kemampuan bernalar manusia, reason atau logos dalam bahasa Yunaninya itu punya titik sentral gitu dalam filsafat ini. Dan ini harus dipakai supaya hidup kita selaras dengan alam. Hidup selaras dengan alam itu bukan lingkungan hidup ya, bukan climate change, bukan tidak sesempit itu ya, tapi semesta hidup secara totalitas, itu maksudnya. Walaupun jadul, tapi di abad 21 filsafat Stoa ini populer kembali karena ternyata pas dipelajari masih relevan dengan kehidupan masa kini, gitu ya. Bahkan kalau mengacu ke komunitas praktisi Stoa itu mereka mencatat sudah lebih dari 20 negara terbentuk komunitas-komunitas praktisi filsafat ini. Itu yang tercatat resmi. Nah, ini cepat aja. Sayang ini waktunya nggak cukup buat perkenalan lebih panjang, jadi langsung aja ke tema. Kalau gitu apa dong? Ya, kalau kita katanya jangan terobsesi sama bahagia, kalau gitu yang dikejar apa dong ya? Gitu. Nah, di sini saya ketemu titik temunya dengan tema webinar ini secara nggak sengaja. Ya, saya nggak tahu gitu ya, nggak ikutan panitia webinar ini, saya cuma diundang. Dan pas saya lihat temanya tentang thriving.
Nah, kok ya kebetulan kali ya semesta nih ya, semesta mendukung. Thrive ini definisi menurut Merriam-Webster ya. Saya keluarin pointernya mana ya? Oops. Oke. Nah, thrive ini lihat definisinya, to grow or develop successfully atau to flourish or succeed. Teman-teman perhatikan kalimat pertama, to grow or develop successfully. Ini yang bahasa Inggrisnya bagus nih, tidak akan terjebak mengartikan ini sebagai untuk tumbuh menjadi sukses. Bukan, ya, successfully ini adverb, kata yang menerangkan kata sebelumnya. Jadi successfully di sini bukan menjadi sukses. Thrive itu artinya bukan menjadi sukses, tapi thrive itu adalah tumbuh berkembang dengan sukses gitu. Jadi tumbuh dan berkembang yang berhasil. Ya, prosesnya, proses growing dan developing-nya itu yang berhasil. Bukan menjadi sukses dalam pengertian kita yang umum ya, menjadi kaya raya, jabatan dan lain-lain. Bukan itu, gitu. Nah, walaupun definisi kedua ada flourish or, dikasih kata or, succeed. Nah, yang saya tertarik adalah arti thrive yang flourish, growing dan flourishing. Kenapa? Karena ini kembali ke yang tadi saya bilang, para filsuf Yunani itu nggak kenal kata happiness yang seperti yang kita tahu, mereka kenal kata lain, teman-teman. Mereka memilih kata eudaimonia. Wah, ini apa ini ya? Bukan nama penyakit. Ya, eudaimonia secara semantik dalam bahasa Yunani, kata yang diberi kata eu itu artinya baik. Ya. Eu something itu berarti baik, daimonia itu spirit. Tapi bukan spirit semangat gitu ya, bukan kayak gitu. Tapi mungkin apa ya, lebih dekat ke roh atau apa ya, jati diri kita itu, hidup secara keseluruhan. Nah, ini kata yang lebih dipilih daripada happy ya. Nah, ini kata ini diakui sulit diterjemahkan, teman-teman. Jadi bahkan dalam literatur bahasa Inggris pun akhirnya para penulis itu memilih udah nggak usah diterjemahin gitu. Karena susah terjemahinnya gitu. Kalaupun mau dipaksain terjemahin banget, saya rasa yang paling banyak itu konsensus memilih menerjemahkannya menjadi ini. Eudaimonia itu diterjemahkan menjadi human flourishing. Ada yang bilang good life, hidup yang baik. Tapi saya rasa ini makna yang baik ya, human flourishing. Flourish, ini flourish itu mekar gitu ya. Kalau tanaman itu subur gitu kan. Tapi dalam pengertian yang non material gitu. Jadi bukan berbuah itu artinya mobilnya sampai banyak gitu ya, walaupun plat nomornya sama. Bukan kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini ini sifatnya non materi gitu, flourishing-nya gitu. Nah, eudaimonia ini tidak ada hubungannya dengan rasa, teman-teman. Itu asiknya. Ya, tapi dia kondisi, dia state of being. Jadi enaknya nih ya, teman-teman bisa sekarang lagi biasa aja gitu ya, nggak happy gitu. Bahkan mungkin teman-teman ada yang bad mood loh. Mungkin teman-teman lagi sedih, mungkin teman-teman tubuhnya lagi sakit, ya. Tapi teman-teman bisa dibilang tetap sedang eudaimonia. Itu asiknya. Gitu. Dia nggak bergantung pada rasa. Gitu. Apapun feeling teman-teman, emosi teman-teman, secara filsafat Stoa, teman-teman bisa berada dalam kondisi eudaimonia. Ya. Dan ini yang lebih serunya lagi. Menurut filsafat Stoa, eudaimonia bisa di-achieve sepenuhnya di bawah kendali kita. Nah, ini yang asik. Nggak kayak happy yang tadi ya. Jadi kan teman-teman lihat ya, happy yang tadi itu kan bergantung sama bos, kantor, jodoh, calon mertua, virus gitu ya. Itu tuh nggak enak dengan happy. Tapi kalau eudaimonia, enggak teman-teman. Sepenuhnya di bawah kendali kita. Nah, kalau ini sebuah alternatif yang lebih menarik, caranya menuju ke sana bagaimana dong? Gitu ya. Nah, caranya teman-teman, kalau diintisarikan, itu satu yang nasihat utamanya adalah mau menuju eudaimonia, maka pilihlah hidup berkeutamaan. Bahasa Inggrisnya sebenarnya lebih mudah ya, life of virtues gitu, atau live virtuously. Memang kata virtue ini diterjemahin ke bahasa Indonesia tidak enak gitu. Kalau terjemahan formalnya itu memang virtue menjadi keutamaan. Tapi sayangnya keutamaan itu jarang yang kita pakai ya gitu. Yang memakai kata keutamaan tuh biasanya mahasiswa filsafat, teman-teman. Ya, kalau teman-teman ke sekolah tinggi filsafat itu udah biasa pakai kata keutamaan. Tapi kita kan orang awam jarang ya pakai kata keutamaan. Tapi ini memang terjemahan yang paling umum, terjemahan yang resmi gitu.
Kalau kita pakai Google Translate dikeluarinnya kebajikan, ya. Tapi kebajikan itu apa sih gitu, abstrak gitu ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebaikan budi pekerti. Waduh, kebaikan budi pekerti. Nggak ngebantu juga gitu ya. Terlalu broad gitu. Nah, lagi-lagi untuk mengerti kata virtue, menerjemahkannya paling enak itu dari kata aslinya, teman-teman. Ya, kita bisa dapat nuansa artinya itu dari kata aslinya. Nah, virtue atau virtus dalam bahasa Latin itu ternyata diambil dari kata Yunani arete. Ya. Nah, apa arti arete? Lebih enak pakai contoh, teman-teman. Apa fungsi pisau, teman-teman? Potong, ya kan? Nggak usah mikir lama gitu. Fungsi pisau itu motong. Nah, kalau teman-teman membayangkan ada pisau yang sangat tajam ya, sangat tajam gitu, efektif lah. Pokoknya kalau dipakai motong, apa yang pengen dipotong ya kepotong gitu. Nah itu secara filosofi ya itu dibilang sudah mencapai virtu loh, sudah memiliki kebajikan. Padahal pisau ya dia sudah memiliki arete-nya gitu. Artinya dia adalah pisau yang berkeutamaan. Lucu ya. Jadi kata virtu atau arete ini dalam filsafat itu bisa dipakai buat objek gitu. Jadi kalau dia memenuhi fungsinya sesuai desainnya, itu disebut dia sudah berkeutamaan. Jadi kalau kita pindahin hidup berkeutamaan, itu hidup mendekati versi manusia terbaik yang seharusnya. Gitu. Kalau pisau itu harusnya bisa motong atau tajam, nah manusia ini juga punya nih peruntukan. Ya. Ada versi peruntukan yang terbaik yang kita bisa capai. Kalau kita bisa mendekat ke situ, kita mendekat ke eudaimonia. Gitu ya. Aduh, moga-moga sih teman-teman nggak jadi tambah pusing nih. Moga-moga contoh ini makin jelas ya. Gitu. Gampangnya gini deh. Kalau tajam itu adalah virtunya pisau. Nah, virtunya kita sebagai orang apa dong? Gitu deh. Ya. Kalau pisau itu baru happy kalau dia tajam gitu ya. Kita manusia ini baru oke kalau apa sih? Nah, ini enaknya lebih konkret sudah didefinisikan teman-teman. Ya. Yang disebut dengan 4 keutamaan atau 4 cardinal virtues. Ya. Ini adalah dianggap 4 kualitas yang sebaiknya kita semua gitu mengejar makin dekat, dipraktekkan setiap hari, setiap saat ya untuk mencapai eudaimonia. Yang pertama adalah wisdom. Ya. Teman-teman, wisdom itu kesannya berat ya, kebijaksanaan, tapi itu bukan hanya dipakai untuk keputusan yang berat, teman-teman. Kayak saya mau menikah sama si A atau si B ya, saya butuh wisdom. Nggak harus seberat itu, teman-teman ya. Wisdom itu sesimpel ada yang namanya daily practical wisdom gitu. Sebagai contoh, saya kemarin punya teman yang bingung diundang ke nikahan hari ini padahal Omikron lagi di mana-mana dan dia bingung saya datang ke nikahan ini atau tidak. Nah, itu butuh wisdom kan? Gitu. Jadi mengambil keputusan yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua ada keberanian, teman-teman. Kalau kita wisdom, bijak doang tapi nggak ngapa-ngapain karena nggak berani, ya buat apa? Ya, itu namanya macan teori doang gitu, macan kertas. Jadi dalam filsafat Yunani kuno itu keberanian masuk menjadi virtu. Ya. Nah, berani ini jangan cuma berani jurit malam gitu ya, ngelihat pocong berani. Nggak harus seperti itu. Ya. Berani itu bisa sesederhana teman-teman berani pindah karir mungkin, itu courage. Ya. Berani mengakui kesalahan, berani belajar, berani mendengarkan, itu juga termasuk dalam courage. Virtu ketiga itu adalah justice, teman-teman. Kalau teman-teman berani gitu ya, tapi teman-teman tidak adil, itu namanya tirani, teman-teman ya. Berani doang gitu, tapi tidak berbuat adil pada orang lain. Nah, justice ini dimensinya dengan orang lain. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Yang keempat adalah menahan diri atau temperance, ya, atau moderation. Saya akan jelaskan lebih detail masing-masing ini. Tapi ini yang menarik ini, 4 ini tidak berdiri sendiri, teman-teman. Jadi saling membantu, saling menyokong, saling mengontrol. Ya, kayak tadi saya bilang, kalau teman-teman bijak tapi nggak berani, ya buat apa? Nggak jadi apa-apa. Ya, teman-teman berani tapi nggak adil, nanti jadinya zolim, gitu. Ya, teman-teman berani tapi nggak menahan diri, jadinya nekat, gitu. Ya, malah cedera, gitu.
Ya. Jadi 4 ini saling mendukung. Kita lihat satu-satu. Ya. Wisdom, tadi saya udah bilang itu adalah mengetahui, menimbang gitu, apa yang baik, yang buruk. Ya. Pertimbangan untuk menentukan saya harus ngapain nih, gitu ya, dalam pilihan. Wisdom juga berarti memutuskan dan bertindak berdasarkan data dan informasi yang benar, teman-teman. Ya. Jadi kalau ada teman-teman yang kemakan hoax gitu ya, terus menolak divaksin karena kemakan fake news atau hoax, itu namanya tidak wisdom, itu namanya tidak wise, karena mengambil informasi dari yang tidak keliru. Lawan dari wisdom itu ignorance, ketidakpedulian atau tidak adanya pengetahuan. Jadi wisdom di sini menekankan teman-teman, ya belajar, carilah tahu terus, ya never stop learning, gitu, learning hal-hal yang baik. Dan aplikasinya ya simpel aja gitu ya. Kalau teman-teman udah tahu gitu ya secara ilmu pengetahuan misalkan bahwa vaksin itu baik, vaksin itu melindungi orang lain, ya divaksin lah gitu. Ya. Dalam dunia korporasi mungkin ini contoh menurut saya aplikasi wisdom gitu ya, banyak perusahaan yang mengakui bahwa kalau ada anak lahir itu jangan cuma emaknya aja yang dikasih cuti gitu. Kalau yang bapaknya yang karyawan juga dikasih cuti gitu, karena emangnya yang membesarkan anak emaknya doang kan enggak gitu ya. Ini adalah contoh policy atau keputusan yang menggunakan wisdom. Teman-teman nanti mungkin punya sendiri. Ya. Kedua, courage. Ya, courage itu bahasa Yunaninya Andreia. Bagus ya. Jadi kalau yang namanya Andrea atau Andre itu artinya berani. Ya. Berani saya nggak usah jelasin lagi ya. Artinya tidak tunduk atau tidak gentar gitu. Tapi ada dimensi lain yaitu endurance, teman-teman. Jadi teman-teman kalau bertahan, ketabahan, itu adalah bagian dari courage. Confidence, ya percaya diri itu adalah bagian dari courage. Rajin juga. Nah ini perlu dicatat bahwa keberanian itu bukan artinya hilang rasa takut, ya teman-teman. Jadi seringkali kesalahpahaman itu adalah begini loh. Yang namanya berani tidak boleh merasa takut. Itu salah teman-teman. Ya itu salah teman-teman. Jadi berani itu bukan rasa takutnya hilang. Tapi berani itu adalah komitmen, keputusan untuk bertindak bahkan walaupun takut. Jadi saya suka itu definisi acting despite of fear. Itulah keberanian. Nah, berani itu mungkin tetap takut gitu, tetap deg-degan gitu ya. Tapi teman-teman tetap melakukan. Dan ini dalam dunia pekerjaan kan kepake. Ya, dapat tugas dari bos gitu kan. Aduh, belum pernah ngerjain nih. Gitu. Tapi ini bisa ngebantu saya belajar skill baru gitu. Ya udah deh, walaupun saya masih tetap was-was, deg-degan, tapi saya ambil deh bos, boleh deh, saya mau kerjain. Itu adalah contoh courage. Ya. Dan kalau mau ditarik, keberanian itu bukan hanya memilih, tapi juga bisa sampai keberanian moral, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman melihat apa yang salah di tempat pekerjaan atau di kampus, gitu ya, teman-teman stand up dan speak up, itu adalah bentuk dari courage. Dan courage ini memberikan power, drive untuk virtu-virtu yang lain. Ya, kalau adil tapi kagak ada beraninya ya ngapain gitu ya? Adilnya cuma dalam hati doang, nggak ada tindakan, nggak ada perubahan misalkan. Mungkin teman-teman nggak ada yang tahu ini adalah Frances Haugen ya, dia whistleblower, dia mantan karyawan Facebook yang berani keluar dan dia bicara gitu ke pers dan kongres untuk gitu. Waktu itu dia bilang bahwa sosial media itu banyak membawa pengaruh buruk pada mental remaja dan ternyata Facebook udah tahu. Ya, dan dia whistleblower, jadi dia membocorkan ini. Ini keberanian luar biasa ya teman-teman. Gitu, saya bisa katakan ini keberanian gitu, karena ya bayangin gitu ya, dia mungkin bisa jadi dikucilkan loh, dan mungkin nggak ada perusahaan lain gitu yang mau mengambil dia lagi nanti mungkin ya. Tetapi bagi dia, saya bicara ini gitu, karena ini ada hal yang sangat buruk bagi masyarakat yang harus diketahui oleh publik. Nah ini adalah contoh courage dan memang agak ekstrim. Saya harap teman-teman nggak harus sampai sejauh ini, saya harap. Ya. Justice, keadilan, ini sifatnya selalu berhubungan dengan orang lain, memperlakukan orang lain dengan fair, ya, jujur, menghormati hak orang lain, tidak korupsi teman-teman, ya, tidak mengambil hak orang lain, itu bentuk keadilan. Jangan bikin kerangkeng di rumah ya teman-teman gitu ya, terus naruh orang dalam kerangkeng tanpa izin, itu tidak adil ya menurut definisi ini. Menghormati hukum adalah bentuk justice teman-teman ya. Jadi termasuk membayar pajak, menaati peraturan, menghormati pejabat, itulah adil ya. Menghormati bukan menjilat loh ya.
ya memang kita harus respect dong sama pejabat. Mengambil hak orang lain itu bisa hal sederhana, tolonglah lampu merah jangan merobos teman-teman ya, karena kalau lampu merah itu berarti bukan hak kita untuk jalan. Sesederhana itu kok, adil itu. Termasuk menghormati semua orang, ya, sikap kita terhadap orang tanpa memandang jabatan mereka. Gitu. Teman-teman memperlakukan pelayan restoran, mungkin orang yang bekerja pada kita, asisten rumah tangga itu bagaimana di situ keadilan terlihat. Ya. Makanya saya suka foto ini teman-teman ya, ini spontan, emang ini mantan Presiden Amerika Barack Obama itu terkenal sangat-sangat santai gitu, approachable gitu ya. Ini ketangkap kamera dia sama cleaning service dia fist bump. Ya. Bisa sesederhana ini teman-teman manifestasi dari justice. Terakhir, temperance itu bisa sederhana secara materi, tapi bisa juga menahan diri secara emosi. Ya, jadi dia dimensinya 2. Gitu. Bisa hidup sederhana, ya, tapi bisa juga mengendalikan nafsu, teman-teman. Jadi, dan ini nafsu ini bisa nafsu belanja, nafsu makan, itu masuk dalam temperance. Menahan marah, termasuk juga menahan kegembiraan, jangan berlebihan, gitu. Ya, kalau jatuh cinta juga jangan berlebihan lah, gitu, temperance gitu, ditahan gitu, jangan lebay. Selalu mempertanyakan ya, kalau saya punya harta, posisi popularitas ini sungguh penting nggak? Begitu penting nggak sih? Gitu. Berani mempertanyakan ini adalah sebuah bentuk temperance. Saya rasa teladan temperance ya. Saya pribadi itu senang Bung Hatta. Ya, Bung Hatta itu luar biasa teman-teman. Wakil presiden pertama dan hidupnya sederhana sekali. Saya baca cerita yang sangat menyentuh ya teman-teman. Jadi waktu beliau meninggal, dia saking sederhananya. Itu ternyata ditemukan sebuah guntingan iklan sepatu Belly, teman-teman. Sepatu Belly ya, zaman dulu mahal ya. Ternyata Bung Hatta itu menyimpan iklan sepatu Belly. Karena dia mengimpi-impikan membeli itu, sampai akhir hayatnya tidak kebeli, teman-teman. Sepatu ya, teman-teman. Pendiri bangsa loh, teman-teman. Karena dia segitu integritas dan sederhana memilih hidupnya sampai sepatu loh. Dia nggak kebeli, teman-teman. Ya. Saya rasa kita jarang sekali punya pemimpin seperti Bung Hatta gitu ya. Kita butuh lebih banyak seperti Bung Hatta. So saya tahu waktu saya udah mau berakhir, ini juga udah mau penghujung. Teman-teman, 4 keutamaan tadi itu hanya bisa terlihat dari pilihan kita, teman-teman. Ya. Maka saya selalu terharu dengar cerita petugas kebersihan ya, ketemu perhiasan emas senilai 90 juta. Perhiasan emas itu paling gampang di-convert kan, apalagi yang sebelah kanan ini ya. Ada dompet isinya duit cash 136 juta. Itu kan dengan mudah teman-teman ambil tuh nggak siapa yang mau nge-track gitu kan. Mudah sekali untuk diambil, tapi ya mereka memilih pilihan mereka itu saya kembalikan gitu. Dan inilah bentuk praktek arete ya, virtue gitu. Jadi hebatnya hidup berkeutamaan itu sepenuhnya di bawah kendali kita ya. Uang, properti, jabatan, cantik, ganteng, skin glowing, shimmering, splendid, itu dan lain-lain, terkenal, punya follower, itu sangat tergantung pada hal luar kendali kita, teman-teman. Ya nggak? Gitu. Ya, banyak hal yang bikin kita nggak bisa mencapai hal ini, belum tentu. Tapi, kalau teman-teman mengambil keputusan dengan bijak, teman-teman berani dalam memilih, teman-teman menahan diri dari nafsu, teman-teman hidup sederhana, teman-teman memperlakukan orang dengan baik, saya jamin ya hal-hal yang di kotak hijau ini, apapun keadaan teman-teman bisa lakuin. Sekarang juga saya jamin, ya nggak? Detik ini juga selesai sesi webinar, hal-hal yang tadi di dalam daftar sebagai keutamaan, nggak butuh teman-teman kaya, nggak butuh teman-teman punya pacar, nggak butuh teman-teman punya follower banyak, teman-teman udah bisa melakukan ini semua. Dan ini membuat kita hidup lebih baik, hidup yang flourishing. Jadi melakukan yang benar bukan karena berharap reward, ya, berbuat yang tadi wisdom, berani, adil, menahan diri, bukan karena nunggu saya mau dapat return on investment nih kali-kali di dunia atau di akhirat, itu namanya transaksional. Tapi kalau kita lihat dari filsafat ini adalah ya berbuat karena inilah desain kita sebagai manusia. Kalau saya berbuat ini, saya menjadi diri manusia yang versi yang terbaik seperti seharusnya. So saya akan tutup. Jangan kejar kebahagiaan, kejarlah eudaimonia. Boleh nggak teman-teman mengusahakan kebahagiaan yang dalam definisi normal? Ya boleh gitu ya. Teman-teman mengejar karir itu ya tentu boleh. Mau mengejar jabatan silakan. Mau cari jodoh, of course gitu. Silakan teman-teman, nggak ada yang melarang.
Tapi jangan terobsesi, jangan terbutakan hanya pada hal itu. Prioritaskanlah keutamaan yang lebih di bawah kendali kita, yang 4 tadi. Ya, kalau teman-teman praktekkan itu lebih bisa dicapai loh, gitu. Dan kan seneng ya kalau bisa lebih tercapai. Dan menariknya teman-teman, coba teman-teman pikirin deh, kalau kita bisa jadi orang lebih bijak dalam mengambil keputusan, kalau kita emosi lebih bisa menahan diri nih, kalau kita lebih berani dalam bertindak yang benar, ya, kalau kita adil sama orang lain, kalau kita lebih sabar, kalau kita lebih jujur, kira-kira nih, kalau teman-teman melakukan semua hal ini, akan lebih dekat nggak sih sama pekerjaan yang lebih baik di kantor? Akan lebih dekat nggak sih dengan relationship yang lebih sehat? Apapun yang kita kejar. Enaknya gitu kan? Gitu. Nggak menjamin, nggak 100% menjamin kalau melakukan ini semua pasti sukses secara duniawi, tapi logika aja deh. Ya, kalau kita melakukan hal ini semua, di pekerjaan kayaknya lebih enak, dalam relationship lebih baik, gitu ya. Atau apapun yang kita kejar. Dan dalam filsafat Stoa, kualitas manusia itu hanya bisa dinilai dari hal yang di bawah kendalinya, gitu. Iya dong, bukan hal yang di luar kendalinya. Dan ini fair, ya. Menilailah orang dari kebijaksanaannya, nilailah orang dari keberaniannya, menilailah orang dari dia menahan diri bagaimana, nilailah orang dari cara dia memperlakukan orang lain, bukan dari harta kekayaannya dan lain-lain. That's it. Sorry saya agak lewat sedikit, 2 menit. Selamat mengejar eudaimonia, bukan kebahagiaan. Semoga 30 menit ini cukup meyakinkan teman-teman untuk be your best self, ya, be your best self sebagai human being, yang tadi sudah kasih resepnya melalui 4 keutamaan, tapi juga sebagai individual, teman-teman masing-masing punya talenta sendiri, punya kekuatan sendiri, teman-teman terus realisasi itu semua. That's it. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Piring, sangat menginspirasi. Terima kasih untuk sharingnya. Kita tadi sudah berbicara, tadi Mas Piring juga sudah merangkum ya di akhir sesi. Intinya adalah bagaimana kita mengejar sesuatu, jangan hal yang tidak bisa kita kendalikan, tapi kita coba untuk thrive, living the best version of our life. Nah, teman-teman tadi sudah ada banyak pertanyaan yang masuk. Saya coba bacakan, tadi ada pertanyaan yang terkait dengan practical tipsnya Mas Henry. Dari, waduh, ini tadi udah langsung hilang nih, karena langsung banyak yang komen-komen ya. Sebentar. Intinya adalah, boleh tolong di-share Mas Piring, apa yang Mas Piring lakukan in daily life untuk bisa mencapai life of virtue tadi? Waduh, ini adalah pertanyaan yang sama, modelnya kayak gini. Bagaimana caranya jago public speaking? karena jawabannya itu ada di pertanyaan itu sendiri gitu ya. Kalau orang suka nanya, bagaimana caranya jadi pinter public speaking? Jawabannya adalah, ya public speaking lah gitu, speak in public lah gitu. Itu hanya bisa dipraktekkan. Jadi kalau tadi teman-teman bertanya bagaimana mencapai level virtue tadi, ya mulai praktekkan dong, gitu ya. Mulai praktekkan. Salah satu cara mempraktekannya begini. Yang pertama nih ya, nah ini ada hubungannya sama sesi keempat sebenarnya. Yang pertama, latihlah teman-teman sadar emosi. Nanti sesi keempat, Mas siapa, maaf? Mas Haji Ya. itu bagus tuh. Ya teman-teman, saya sarankan ikut mindfulness. Karena itu step pertama buat sadar emosi. Kenapa sadar emosi? Karena biasanya virtue itu perlu pada saat mulai teman-teman sadar nih ada emosi yang nggak enak. Ya, misalkan saya stres, saya takut, ya nggak? Saya cemas, gitu. Saya khawatir, saya cemburu, saya marah, ya. Pada saat mindfulness membantu teman-teman aware itu, pada saat itulah teman-teman bisa mulai, wait, saya perlu virtue apa ya untuk ini? Ya kan? Ketika saya mulai merasakan mindful bahwa saya marah, ini saatnya saya memanggil keutamaan temperance, misalkan, menahan diri. Ini saatnya saya diuji untuk menahan diri. Ya nggak? Teman-teman punya 2 anak buah, misalkan, bertengkar. Teman-teman stres. Waduh, di kantor ada anak buah berantem. Tapi pakailah ini kesempatan kan? Virtue apa yang saya bisa pakai? Oh, mungkin saya ada justice di sini. Saya harus mempraktekkan keadilan terhadap anak buah. Wisdom. Bagaimana saya memilih di antara 2 anak buah ini yang mana yang saya harus perlakukan gitu ya. Justice juga cara memperlakukan teman kerja itu juga justice. Oke. Jadi salah satu indikator utama itu adalah lihat dari emosi, karena emosi itu bisa ngasih peringatan tetot, siap-siap nih, siap-siap ini saatnya mempraktekkan virtue.
Gitu. Lagi senang pun perlu virtue loh, teman-teman, hati-hati loh. Ya. Lagi senang pun, lagi happy pun, itu justru challenge-nya gitu. Sebentar-sebentar saja, nggak boleh berlebihan kalau senang gitu. Karena bisa jadi ini senang ini palsu atau real gitu ya, atau berita baik ini betul-betul harus saya syukuri atau jangan-jangan harus dicek dulu gitu. Atau saya bahagia atas penderitaan orang lain, ya kan? What if teman-teman bahagia tapi sebenarnya di balik kebahagiaan teman-teman ada penderitaan orang lain. Jadi bahagia pun adalah emosi yang perlu memanggil kita untuk mempraktekkan virtue. So, saya harap teman-teman ikut sesi Mas Haji. Benar-benar saya harap teman-teman ikut Mas Haji. Itu akan sangat membantu praktek sesi yang ini. Begitu, Mas Rainer. Thank you, Mas Piring. Nah, sekarang ada pertanyaan tadi, salah satu pertanyaan yang pertama dari Mbak Jasmine nih, dari Universitas Riau. Jadi Mbak Jasmine ini kebetulan keluarganya kena COVID dan mamanya juga semenjak pertengahan 2020 didiagnosa depresi, dan Mbak Jasmine juga memiliki PTSD dan anxiety. Mungkin sudah berkonsultasi dengan psikolog, dan kemudian Mbak Jasmine bertanya, apakah kita dapat bahagia apabila kita harus bertahan di suatu tempat atau kondisi yang mengharuskan kita stay? Apabila kita pergi, justru mungkin akan menimbulkan masalah yang baru. Baiknya bagaimana, Mas Piring? Oke, ini tentunya bukan sesi yang tepat ya buat curhat masalah yang sangat spesifik seperti ini. Tapi tadi menarik tadi pertanyaan adalah bagaimana saya bisa merasa bahagia. Persis kan dengan topiknya gitu. Jadi makanya menurut filsafat Stoa, jangan kejar bahagianya gitu. Ya. Kondisi saya sedang tidak menyenangkan. Tadi saya dengar Mbak Jasmine mungkin memang kondisinya challenging. Ya. Tapi satu hal yang mungkin bisa menjadi penghiburan adalah what if Mbak Jasmine jangan terobsesi, saya harus bahagia dalam situasi ini. What if fokusnya malah hal benar apa yang bisa saya lakukan dalam situasi ini, ya nggak? Maka tiba-tiba beda kan? Kalau kita, keluarga saya berantakan, mungkin ibu saya depresi, atau saya kondisinya ini, saya harus bahagia bagaimana? Waduh, itu nanti muter-muter tuh, karena mungkin memang tidak bisa merasakan happy dalam situasi itu. Yang dianjurkan oleh filsafat Stoa, hal benar apa yang bisa teman-teman lakukan? Kamu lakukan, ya nggak? Mencari pertolongan untuk penyakit kondisi mental itu adalah perbuatan yang benar, ya nggak? Saya juga dulu depresi kok. Saya didiagnosa depresi. Saya pergi ke psikiater, itu ternyata adalah langkah yang benar. Saya nggak happy, tapi langkah yang benar. Begitu. Ya. Nah, kalau untuk live or stay, nggak ada orang lain yang bisa memberikan jawaban. Nggak saya, nggak psikolog, nggak konselor gitu ya. Karena yang tahu situasinya hanya teman, hanya kamu. Pada akhirnya, do what's right, bukan do what makes you feel happy. Ini penting sekali. Ya, gitu. Apakah teman-teman apakah kamu mau live di kondisi situasi itu atau kamu mau stay? Nggak ada yang tahu jawabannya. Dan jangan pakai indikator saya lebih happy kalau stay, saya lebih happy kalau live. Jangan. Ya. Keputusan terbaik apa yang bisa diambil? Jadi di sini pergunakan wisdom. Ya, mungkin wisdom akan bilang harus live, mungkin wisdom akan bilang harus stay. Pergunakan justice, mungkin kalau saya live saya nggak justice, atau mungkin kalau saya stay saya nggak justice, betul nggak? Kalau saya stay malah bisa jadi saya malah berlaku nggak adil, ya kan? Mana yang butuh keberanian? Lebih berani live atau lebih berani stay? Dua-duanya bisa butuh keberanian, tergantung sudut pandang. Ya. Sorry, ini jawabannya panjang dan ini bukan sesi yang tepat buat konseling, tapi buat Jasmine adalah mungkin jawaban pendek adalah do what's right, bukan do what makes you feel happy. Karena what makes you feel happy itu dangerous, ya. Tapi what is right is right. Oke, thank you Mas Piring. Mudah-mudahan bisa membantu Mbak Jasmine juga. Ini ada Mbak Fani. Saya ingin bertanya ketika kita sedang berusaha untuk menerapkan 4 virtues yang tadi disebutkan, tetapi lingkungan seolah tidak mendukung. Jadinya kita cenderung nanya sendiri nih, benar nggak sih apa yang kita lakukan? Nah, itu tipsnya bagaimana tuh Mas Piring untuk kemudian meyakinkan diri kita? Iya, tipsnya itu ada di bagian ajaran filsafat Stoa yang lain sebenarnya. Jadi kalau membaca filosofi teras itu ada yang namanya di konsep dikotomi kendali. Gitu. Dikotomi kendali itu ada hal-hal di bawah kendali kita, ada hal-hal yang tidak di bawah kendali kita. Orang lain otomatis masuk tidak di bawah kendali kita, betul nggak? Ya, orang lain tidak di bawah kendali kita. Gitu. Nah, bahasa gampang ya jawabannya di pertanyaan kamu adalah bodoh amat. Kalau kamu udah melakukan hal yang benar, kalau kamu melakukan virtue,
Ini maaf ini jawabannya kesannya kasar ya. Tapi ini benar gitu. Bodoh amat sama orang lain. Yang penting kamu benar. Nah ini syaratnya tapi susah loh. Kamu udah yakin nggak kamu melakukan yang benar? Kalau kamu udah yakin, saya yakin kok. Saya udah melakukan hal yang benar gitu. Ya, ini yang udah paling bijak, ini yang paling adil, ini yang paling berani, ini juga menahan diri keputusan ini. Ya udah gitu. Ya udah gitu. Kamu nggak mungkin menyenangkan semua orang gitu. Makanya jadi pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, itu susah karena nggak mungkin menyenangkan semua orang. Ya nggak sih? Lihat aja presiden kita deh gitu. Mau ngambil keputusan apa, tetap aja ada yang nggak happy, ya nggak sih? Nggak mungkin ada keputusan atau pilihan yang semua orang happy, itu nggak ada. Lupakan, itu utopis. Jadi fokusnya, lakukan apa yang benar gitu. Kamu sudah jujur, kamu sudah baik, kamu sudah bijak, kamu sudah hidup menahan diri. Masih ada yang ngomongin, itu masalah mereka. Itu masalahnya mereka gitu. Ya, kalau mereka masih nggak terima, jangan dipusingin gitu. Fokuslah ke kamu, perbaikan diri kamu itu jauh lebih penting gitu daripada dengerin opini orang, apalagi follower dan netizen gitu. Ya, gitu. Silakan. Oke, thank you Mas Piring. Dari Mas Mustolik nih, Mbak. Sorry. Mustolik ya. Sebentar. Tadi terkait dengan stoicisme, banyak mendapat kritik karena dianggap menahan emosi atau mendem. Bagaimana seharusnya mengekspresikan emosi terbaik versi stoicisme? Oke, langsung saya jawab. Itu salah kaprah benar gitu. Jadi kritikan itu biasanya datang dari orang yang tidak belajar filsafat Stoa secara sepenuhnya. Jadi cuma setengah-setengah gitu. Dan itu kritik yang paling sering saya dengar. Yaitu dibilang stoicisme itu mengajarkan memendam emosi. Tidak, teman-teman. Sama sekali tidak. Emosi itu diterima dalam stoicisme gitu. Tapi yang diajari itu adalah meregulasi emosi. Jelas ya? Gitu. Bukan mendam. Gitu. Kalau memendam itu kan ada emosi tapi terus kayaknya mau ditahan-tahan gitu kan. Gitu. Nah, kalau stoicisme itu mengajarkan meregulasi gitu. Jadi kalau mau senang silahkan senang, mau sedih wajar kalau kita kehilangan orang, patah hati, ditinggal orang meninggal dunia gitu. Itu tuh jangan ditahan gitu, itu juga nggak sehat. Tetapi yang mereka ingatkan itu adalah jangan sampai berlebihan, itu sebenarnya yang mau disampaikan gitu. Karena sedih yang berlarut-larut itu saya rasa juga nggak sehat. Nggak usah filsuf stoa gitu. Saya rasa psikolog aja akan bilang hal yang sama ya. Psikiater juga akan bilang yang sama gitu. Marah yang dipanas-panasin gitu ya, dikipas-kipasin terus gitu. Itu emang sehat ya gitu ya, hipertensi gitu ya, yang ada nanti malah organ-organ internal terpengaruh gitu. Jadi regulasi. Nah, diregulasinya pakai apa? Pakai nalar gitu. Itu sebabnya filsafat Stoa itu mikir gitu. Mereka bilang pikir. Ya, dan semua emosi yang berlebihan itu kalau dalam belief filsafat Stoa itu pasti ada pikiran di dalamnya gitu. Ya. Kalau teman-teman dendam ya, teman-teman dendam lama banget. Percayalah bahwa itu bukan salah orang yang salah kepada teman-teman. Salahnya ada di kamu gitu. Tadi saya suka dengan Mas Alexander yang bilang marah itu adalah menghukum diri sendiri atas kesalahan orang lain. Saya ingat tuh sesi pertama. Itu bagus sekali teman-teman. Marah berlebihan itu seperti menghukum diri sendiri untuk kesalahan orang lain. Itu benar banget gitu. Ya. Jadi ada something yang kamu nggak let go, ada belief bahwa kamu dizolimi yang kamu nggak mau let go, atau kamu ada ekspektasi yang nggak realistis bahwa dunia harus adil. By the way, banyak sekali kita sering marah-marah tuh karena punya ekspektasi nggak realistis dunia harus adil. Actually, dalam psikologi REBT atau CBT ya tadi ada yang bilang tentang cognitive behavior therapy itu adalah contoh belief yang bikin kita menderita gitu. Dunia harus adil. Kata siapa? itu kata siapa dunia harus adil? Dunia penuh ketidakadilan gitu. Jadi kalau kamu nggak bangun dari situ ya kamu yang sengsara sendiri. Gitu. Oke, itu. Oke. Thank you banyak. Terima kasih banyak Mas Piring, dan sekarang kita sudah sampai di sesi jam 12 nih untuk kita lunch break. Terima kasih dan mohon maaf kalau misalnya pertanyaan banyak yang tidak terjawab. Nanti mungkin kita bisa coba akomodasikan dengan melalui Instagram kami, dan juga mungkin akan dibantu oleh Mas Piring juga nanti kan kita koordinasikan. Nah, sekarang kita coba foto bareng dulu ya Mas Piring ya bersama teman-teman yang lain sebelum kita mengakhiri sesi yang ketiga ini. Silakan dibuka dulu kameranya teman-teman. Kita akan foto bareng. Oke. Siap-siap foto bareng. 1, 2, 3. Oke, nanti fotonya juga akan dibantu oleh teman-teman dari Daily Meaning.
Terima kasih banyak Mas Piring, sesinya sangat menginspirasi.